Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah tampilan untuk si guru. Ya, ini saya login sebagai guru ya. Nah, pada tampilan guru ini ada 3 modul, di mana modul pertama adalah data modul. Di sini ada 4 menu, yaitu menu topik, soal, import soal spreadsheet, dan import soal Word. Nah, pada menu topik ini berfungsi untuk menambahkan ujian ya, topik ujiannya. Nah, topik soalnya, topik soal yang akan diujiankan. Jadi begitu. Ini cukup tambah topik, nama dan deskripsi diisi, boleh sama, dan kemudian klik tambah. Ya, close. Nah, kemudian masuk ke menu soal. Nah, menu soal ini hal yang pertama dilakukan adalah memilih topiknya ya, yang tadi telah dibuat di topik, menu topik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini diinput, ini bisa untuk masukkan gambar, tinggal kopas, mau bentuk misalnya adalah image dalam bahasa Arab, gambar-gambar, ataupun table, ataupun aritmatika ya, yang berhubungan dengan angka, itu bisa tinggal dikopas saja, taruh di sini. Kalaupun misalnya adalah soal bahasa Inggris yang menggunakan listening, tinggal aja ini klik ya, klik file ya, dengan format MP3 ya, formatnya harus MP3. Nah, di sini videonya mau diputar hanya sekali atau tidak, tinggal jawab ya atau tidak. Kalau misalnya sekali ya klik ya gitu. Nah, pilih tipe soalnya, pilihan ganda, esai, atau jawaban singkat. Pilihan ganda ini nanti akan bisa dimasukkan secara mudah secara offline melalui Word atau Excel. Nah, cuma kelemahannya adalah untuk yang Excel tidak bisa memasukkan gambar ya. Jadi kalau gambar harus memasukkan lewat web. Dan esai itu harus dimasukkan ke aplikasinya sini gitu. Nah, jawaban singkat, nah ini hanya satu kata saja yang input. Nantinya adalah si sistem akan mengkoreksi secara otomatis. Sistem akan mengkoreksi otomatis yaitu pada tipe soal, pilihan ganda, dan jawaban singkat. Gitu. Nah, untuk tingkat kesulitan lebih baik diabaikan saja biar seragam satu semuanya. Jadi kalau misalnya mau 2, tingkat kesulitan 2, semua soal itu harus 2. Gitu tingkat kesulitannya. Jangan dibedakan. Nanti kalau dibedakan, soal tersebut tidak akan muncul secara semuanya. Setelah sudah, tinggal klik simpan. Nah, maka nanti akan muncul hasilnya adalah di bawah. Nah, seperti pada tampilan ini. Baik, kita kembali masuk ke import soal spreadsheet. Nah, import soal spreadsheet ini untuk menginput pilihan ganda secara offline, yaitu dengan format Excel. Tinggal klik di sini. Nah, akan muncul, tinggal klik filenya. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Tinggal klik ini. Nah, ini adalah format ya, format yang dimana kita harus mengikutinya. Jadi di sini hanya kita itu input di sini equation misalnya adalah siapa,
Nah, siapa gitu kan. Nah, misalnya jawabannya adalah aku, saya, dia, mereka. Semua salah. Nah, misalnya jawaban dari soal ini adalah ini. Jadi angka 1 itu adalah yang benar. Jadi yang diedit itu hanya di form ini saja. Selebihnya jangan diotak-atik. Mulai dari ini ya, itu ada kodenya question, A itu answer. Nah, ini biarkan saja. Nah, kemudian tinggal di save ya. Kemudian tinggal di save, tinggal pilih import ya, pilih file. Nah, ini seperti open. Nah, klik import, nanti dia otomatis akan muncul ya, akan muncul. Ini saya coba testing kemarin itu apa yang saya import. Nah, ini ulangan mapel saya import. Nah, ini jawaban berhasil 7 baris ya. Sudah selesai, cukup mudah untuk dilakukan. Nah, untuk import soal Word, jadi pilih form Word-nya. Nah, tinggal klik ya. Baik. Nah, pada bagian ini dikopas ya, beda. Kalau Word itu harus dikopas. Nah, seperti ini. Jadi kalau Word itu juga bisa untuk memasukkan gambar. Copy. Beda dengan yang Excel. Excel itu tidak bisa. Nah, pilih topiknya terlebih dahulu. Ini udah saya buat untuk contohan. Nah, di paste. Klik import. Nah, ini akan muncul reviewnya. Jika sesuai, klik simpan. Nah, ini berhasil dilakukan. Tinggal klik OK. Lalu di modul data test. Nah, buat pertama hal yang dilakukan adalah buat topik tesnya. Itu dengan klik tambah tes. Misalnya ada ini kodenya. Misalnya ada UTS apa-apa. Kemudian kelas berapa. Samakan. Nah, di rentan waktu ini untuk menentukan jam buka sistem ya, waktu buka sistemnya. Jadi misalnya adalah sistem ini dibuka tanggal 8 jam 7 pagi. AM itu pagi, misalnya sampai jam 8. Jadi otomatis sistem ini akan hanya terbuka 1 jam, dalam waktu 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Selebihnya nanti tidak akan muncul pada beranda si siswa. Siswa tidak bisa mengerjakan setelah pukul 8. Nah, kemudian di grup ini pilih untuk kelasnya. Pilih kelasnya, waktu tesnya 60 ya, misalnya. Jadi ini rentan waktu itu adalah waktu untuk dibuka sistem, tetapi waktu tes itu adalah berjalannya waktu selama tes. Nah, poin dasar misalnya adalah katakanlah 10 soal. Nah, 10 soal berarti berapa poin dasar yang harus dicapai siswa jika ingin mendapatkan 100. Berarti otomatis adalah 10.
karena 10 kali 10 adalah 100, berarti 1 poin soal tersebut adalah 10. Nah, jadi begitu jawaban. Nah, tunjukkan hasil, maka nanti nilainya akan muncul di siswa. Jika tidak ingin dimunculkan di siswa, tinggal unchecklist saja. Gitu. Jadi detail hasil, nanti siswa dapat melihat mana yang benar, mana yang salah pada saat mengerjakan pilihan ganda. Kalau sudah, klik simpan. Setelah simpan, maka akan muncul. Nah, ini sudah. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal dirubah ya, tinggal dirubah. Jadi masukkan topiknya itu ya. Jadi soalnya, kemudian tipe soalnya apa. Kalau misalnya ada esai sama pilihan ganda, klik aja tipe soalnya adalah semua. Nah, jumlah soalnya berapa? Jumlah jawabannya, jika misalnya PG-nya ada 4, berarti tulis 4. Nah, ini cak soal misalnya. Jadi ketika klik cak soal, berarti maka otomatis semua siswa itu tidak ada yang sama untuk soal-soalnya, jadi diacak. Dan ini acak jawaban yang telah disetting oleh kita sebagai guru pada saat input, itu nanti akan diacak oleh sistem. Jadi si anak tidak kan bisa untuk mencontek ya kepada temannya. Nah, kemudian klik tambah soal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka selesai, klik selesai. Nah, lanjut ke menu daftar tes. Nah, daftar tes ini adalah hasil penginputan ya yang telah dilakukan di tambah tes ini. Nah, pada menu evaluasi tes ini akan dapat terlihat ya nantinya tes-tes apa yang sudah berjalan dan nanti akan muncul ya. Nah, di evaluasi tes ini juga akan muncul jawaban esai dari si siswa. Jadi ketika siswa telah mengerjakan esai, maka akan muncul tampilannya di sini. Nah, hasil tes. Nah, di sini ada untuk memonitoring ya, apakah siswa mengerjakan atau tidak. Nah, pada sini peserta mengerjakan tes atau peserta belum mengerjakan tes, nanti dapat terlihat. Dan nanti bisa setting misalnya dari nilai tertinggi atau berdasarkan user waktu tes atau nilai terendah. Nah, nanti otomatis nilai yang paling tertinggi ada di urutan pertama di sini. Tinggal nanti bisa untuk diekspor ke Excel. Nah, di sini ada hapus hentikan buka tes tambah waktu. Jadi misalnya adalah ketika si siswa tiba-tiba logout ya, tinggal sebutkan namanya dari si siswa, yang kemudian checklist nama tersebut, lalu klik hapus. Nah, kemudian si siswa itu harus melakukan login ulang dan nanti otomatis akan muncul di dashboardnya kembali. Jadi siswa mengerjakan kembali gitu. Nah, atau bisa dihentikan paksa, misalnya udah jam 8 kurang 10 dia baru login, terus sudah 10 menit dia sudah mengerjakan lebih dari 10 menit, tuh bisa klik langsung hentikan. Nanti otomatis siswa tersebut akan terlogout sendiri. Nah, buka tes ini adalah
juga sama ketika si siswa terlogout sendiri ya, terlogout sendiri ketika ini masih bisa diklik, kemudian si sistem ngebuka, itu prioritas adalah klik ini dulu sebelum klik ini. Karena apa? Ketika klik buka tes, maka soal yang telah terjawab siswa itu akan tersave ya. Jadi, nah kalau misalnya hapus dia dari awal kembali gitu. Tapi problemnya adalah terlogout itu yang pertama adalah jika siswa tersebut membuka aplikasi lain. Misalnya adalah dia membuka Google Chrome atau WhatsApp. Yang otomatis dia tidak akan bisa untuk melakukan ini buka tes. Tapi dia harus melakukan hapus di sini agar bisa mengerjakan. Karena ini ada sebuah adjustment juga ya. Beda dengan misalnya dia lagi mengerjakan tiba-tiba ketutup sendiri. Nah, ini bisa dilakukan untuk klik buka tes. Nah, tambah waktu, misalnya kita memberikan toleransi waktu dalam mengerjakan ujian. Lanjut pada menu laporan, di sini ada analisis butir soal dan rekap hasil tes. Nah, untuk langsung saja ke merekap hasil dari si siswa ya pada saat ujian, cukup sini klik, pilih grupnya ya, kelasnya apa, kemudian waktu tesnya kapan, baru tinggal diklik ekspor. Itu otomatis akan muncul hasilnya seperti tampilan mana ya. Saya sudah buat nanti dia akan muncul untuk form nama-namanya yang mengerjakan, kemudian nilainya. Jadi tinggal klik ekspor saja. Jadi demikian ya tutorial untuk aplikasi ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.